Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pramuka di seluruh Indonesia. Perkenalkan saya Dr. Erine Dwi Vandania, atau bisa kalian sapa dengan Dr. Erin. Saya dari Puskesmas Kecamatan Jatinegara akan mempersembahkan materi mengenai pengendalian penyakit menular. Pengendalian penyakit menular ini ada berbagai macam, salah satunya saluran pernafasan. Sobat pramuka, akhir-akhir ini di dunia semakin digembarkan dengan meluasnya COVID-19 atau Corona Disease. Coronavirus Disease 2019. Bahkan Badan Kesehatan Dunia atau WHO mengkategorikan virus ini pandemi global. Hal ini dikarenakan virus corona telah menyebar ke penjuru dunia dalam waktu yang relatif cepat dan singkat. Dan seperti yang kita ketahui, virus corona ini telah masuk ke Indonesia dengan angka kesakitan atau konfirmasi positif COVID-19 semakin meningkat setiap harinya. Namun, Sobat Pramuka tidak perlu resah dan panik. Untuk menghadapinya, kita harus tetap tenang dan terus mencegah penyebaran virus corona. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh coronavirus disease jenis baru. Gejalanya yang pertama adalah demam, batuk pilek, letih lesu, kemudian sakit tenggorokan, kemudian gangguan pernafasan atau sesak nafas. Penularannya melalui droplet atau tetesan cairan yang berasal dari batuk dan bersin. Kemudian kontak pribadi seperti menyentuh atau berjabat tangan. Kemudian menyentuh benda-benda yang terpapar virus. Kemudian menyentuh mulut, hidung, dan wajah serta mata tanpa mencuci tangan. Setelah kalian mengalami gejala tersebut, kalian bolehlah segera ke dokter dan periksakan diri kalian. Pencegahannya bagaimana, Dok? Pencegahannya melalui 3M. Memakai masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak. Ketika kalian sedang batuk ataupun bersin, tidak lupa kalian menerapkan etika batuk dan bersin yang benar. Pertama, kalian bisa tutup mulut, gunakan tisu bila ada, atau jangan dengan menggunakan siku kalian. Kemudian jangan sampai menutupi dengan telapak tangan. Kalau kalian memang sudah mendesak menutupi dengan telapak tangan, segeralah untuk cuci tangan. Cuci tangan menggunakan sabun selama 15-20 detik. Kalau kalian tidak mendapatkan air, boleh menggunakan hand sanitizer. Kemudian bersihkan benda-benda yang terkontaminasi. Bila kalian menggunakan tisu, buang tisu. Kemudian bersihkan benda-benda yang tercemar yang terpecik oleh bersin kalian. Kemudian jangan sentuh sekali wajah atau mata, karena tangan bisa menularkan melalui kuman yang ada di wajah. Nah, dengan COVID-19 ini, kita mulai beradaptasi kebiasaan baru saat beraktivitas di luar rumah. Jadi, Sobat Pramuka harus menyiapkan diri yang ada di dalam ketika berkehidupan di luar rumah, yaitu dengan menggunakan hand sanitizer, kemudian ada tisu basah, multivitamin, masker, kemudian ada cemilan yang bergizi, tentunya bisa dari buah-buahan atau sayur-sayuran, kemudian tisu kering, kemudian botol minuman yang dibawa sendiri, dan alat makan pun dibawa sendiri dari rumah. Kemudian boleh bila kalian muslim menggunakan peralatan ibadah sendiri. Nah, selain COVID-19 yang sedang maraknya hari ini, selain itu kalian pasti sudah mendengar tidak asing dengan kata TBC. Penyakit TBC ini adalah penyakit yang menular juga. Jadi TBC ini berasal dari kuman Mycobacterium tuberculosis. Penyebaran TBC menjadi melalui udara juga loh teman-teman. Jadi saat pasien batuk yang mengeluarkan percikan, dahak, lalu terhirup oleh orang lain, dan itu bisa menularkan. Faktanya, Indonesia, negara kita tercinta, merupakan nomor urut kedua penderita TBC terbanyak di dunia di bawah India. Nah, kalian bisa bayangkan bahwa jumlah penderita TBC di Indonesia 1.020.000 kasus dan 274 kasusnya adalah menyebabkan kematian setiap hari. Nah, sangat miris ya teman-teman. TBC ini menyerang segala usia, mulai dari usia yang rentan, anak-anak,
kemudian usia produktif seperti kalian 15-50 tahun. Bakteri TBC ini menyerang berbagai anggota tubuh loh, seperti selaput otak, usus, ginjal, kemudian tulang, dan 85%-nya adalah menyerang paru-paru. Salah satu dari 10 penyebab kematian terbesar di dunia adalah penyakit TBC ini. Jadi pada tahun 2016, penderita TBC di dunia mencapai 10,4 juta dan 1,7 jutanya diantaranya meninggal dunia. Miris ya teman-teman, makanya kalian harus berhati-hati. Gejala TBC itu apa saja sih? Nah, batuk berdahak lebih dari 2 minggu, kemudian batuk berdarah, kemudian ada sesak nafas, terus ada demam sedang yang hilang timbul, kemudian nafsu makan yang berkurang. Pencegahannya bagaimana? Yang tadi sudah kita bilang, etika batuk dengan memakai masker, kemudian ventilasi udara di rumah harus juga bersih, kemudian menjaga daya tahan tubuh. Pengobatan TBC ini dapat disembuhkan loh teman-teman. Jadi kalian harus benar-benar mentaati peraturan dalam pengobatan TBC. Kombinasi beberapa jenis obat dalam jumlah dan dosis yang tepat dalam jangka 6-9 bulan. Nah, setelah TBC ini ada juga penularan penyakit dari ISPA. Pasti kalian sudah sering dengar yang namanya ISPA. ISPA itu adalah infeksi saluran pernafasan atas, merupakan infeksi pada saluran pernafasan yang disebabkan oleh virus, bakteri, serta berbagai macam zat yang tergantung dalam udara. Jadi kalau kalian bisa melihat saluran pernafasan kita itu dari mulai amandel, kemudian tenggorokan. Nah, penyebabnya itu yang tadi sudah saya bilang bisa dari virus dan atau bakteri. Virusnya bisa parainfluenza, kemudian respiratory syncytial virus dan adenovirus. Nah, selain virus dan bakteri, udara juga sangat mempengaruhi kondisi penyakit infeksi saluran atas ini, yaitu yang mengandung nitrous oxide, sulfur, kemudian partikel-partikel yang sangat berbahaya di dalam yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Nah, penyakit yang menyerang saluran pernafasan atas ini salah satunya adalah pilek, kemudian sinusitis, kemudian tonsilitis dan laringitis. Gejalanya bagaimana sih? Yang seperti kalian mungkin sebagian besar sudah mengalami, yaitu batuk, kemudian hidung tersumbat, pilek, bersin-bersin, kemudian nyeri otot, batuk berdarah, sesak nafas, dan demam. Dan ini peningkatan faktor resikonya adalah ISPA ini ada anak di bawah 1 tahun, anak yang lahir prematur atau memiliki riwayat penyakit jantung bawaan atau penyakit paru-paru, kemudian anak dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, kemudian orang-orang di usia lanjut atau lanjut usia, kemudian orang dewasa dengan riwayat asma, gagal jantung kongestif, dan penyakit paru obstruksi kronis, dan orang dewasa dengan sistem imun yang lemah. Jadi jika dipicu virus oleh bakteri, cara meredakan ISPA bagaimana? Kalau dengan virus dan bakteri, pertama, mandi air hangat. Kedua, minum air hangat. Kemudian ketiga, berkumur dengan air garam. Keempat, mengompres wajah dengan air hangat. Kelima, menghindari udara dingin. Keenam, banyak minum air putih ya, jangan lupa teman-teman. Kemudian yang keenam adalah beristirahat yang cukup. Jika kalian batuk pilek disebabkan oleh udara atau asap, sebaiknya yang kalian lakukan adalah beristirahat, memakai masker, kemudian memasang dekron basah di ventilasi rumah, mengurangi aktivitas di luar rumah tentunya, dan juga rajin mencuci tangan, dan juga jaga ruangan selalu tertutup. Nah, tadi kita sudah bahas mengenai COVID-19, kemudian kuman TBC, penyakit tuberkulosis, dan juga ISPA. Dan kali ini pasti kalian sudah pernah dengar yang namanya difteri. Difteri itu adalah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman Corynebacterium diphtheri, ditandai dengan adanya peradangan terutama pada selaput bagian dalam saluran pernafasan dan atas hidung dan juga kulit.
Penyakit ini sangat mudah menular dan berbahaya karena dapat menyebabkan kematian. Ciri-cirinya adalah demam dengan suhu yang lebih dari kurang 38 derajat, ada selaput lendir keabu-abuan atau putih keabu-abuan pada tenggorokan, sakit waktu menelan, leher membengkak seperti leher sapi atau bull neck, kemudian disebabkan karena pembengkakan kelenjar leher, sesak napas disertai bunyi atau stridor. Apakah difteri dapat disembuhkan? Tentunya bisa teman-teman. Difteri dapat disembuhkan apabila orang yang terjangkit tidak terlambat dalam mendapatkan pertolongan. Pertolongan pertamanya adalah ketika kalian mengalami difteri, segeralah datang ke puskesmas atau pelayanan kesehatan. Kemudian segera lapor ke dinas kesehatan dan melaksanakan PHBS. Dan pasti kalian sudah tahu bahwa difteri ini sudah ada vaksinnya. Vaksin yang diberikan dari mulai kalian sejak bayi hingga anak usia sekolah dasar. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.